Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ida Feliana. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Semarang. Aku bakalan sharing di sini, sharing ilmu sama kalian. Gimana caranya kita bisa berbicara di depan orang banyak itu gak terlalu gugup dan bisa pede. Langsung aja cekidot. Oke, kita udah sama narasumber kita yang bakalan sharing ilmu sama kita. Perkenalkan nama kakak dulu. Oke, perkenalkan nama saya Eka Fitriana, biasa dipanggil Eka. Profesi saya setiap hari sebagai seorang mendidik anak-anak kecil, anak SD. Selain itu, sebelum mendidik, saya berprofesi sebagai seorang marketing sama pemain teater sih. Tuh. Terus ini pertama sharing dulu pengalamannya. Pengalaman saya banyak. Mau pengalaman yang mana? Pengalaman waktu menghadapi orang banyak gitu, berbicara depan orang. Pede sih yang jelas. Yang pertama tuh kamu harus pede. Kalau nggak pede ya nggak pasti gugup yang pertama. Kalau awal-awal banget itu pasti saya gugup pasti. Tapi dengan meyakinkan diri sendiri kalau saya bisa, akhirnya pede. Saya ini berisik kok deh. Ya, jadi kalau ngomong di depan orang itu modal pertama sih percaya diri dan jangan sampai terlihat bodoh. Jadi kita harus pintar dan kita tahu konteks yang akan kita bicarakan tuh apa. Jangan sampai kita ngomongin A tapi nanti lari ke B, ke C, ke D sampai kemana-mana gitu. Banyak sih kalau pengalaman saya ngomong di depan orang. Pertama waktu jadi mahasiswa ya, yang jelas ya presentasi. Awal-awal jadi mahasiswa ya sama, berisik banget loh mbak. Kresek. Awal pertama banget ngomong sama orang itu ya di depan, waktu menjadi mahasiswa yang jelas ngomong di depan guru dosen, jadi ngomong di depan teman-teman itu pertama kali. Dan gugup nggak? Ya pasti gugup waktu awal-awal karena dari SMA tiba-tiba jadi mahasiswa, nggak pernah presentasi, terus tiba-tiba ya nggak pernah sih mbak, soalnya saya anak SMA pendiam gitu. Terus tiba-tiba jadi mahasiswa yang saya sudah meniatkan diri saya harus menguasai kelas, dan alhamdulillah saya bisa menguasai kelas walaupun nggak terlalu menguasai, yang penting saya tidak terlihat bodoh di kelas. Dapat respon. Ya, dapat respon. Terus yaitu pertama PD, yang kedua kamu harus tahu konteks yang ingin kamu bicarakan apa. Kalau kamu ngomong di depan tapi ngomong yang asal ya sama aja. Kalau dapat PD-nya doang, nggak dapat materinya, nggak dapat konteksnya, itu sama aja kayak membodohi diri sendiri. Yang jelas yang pertama itu. Terus dari kuliah aku ikut aku ikut kegiatan teater, itu tambah banget buat nambah PD-nya aku tuh makin banyak di situ. Setelah teater jiwanya diolah, perasaannya diolah, makin berani kan ngomong di depan orang. Bahkan nggak cuma ngomong, main teater di depan orang kayak gitu, itu perlu perlu mental yang luar biasa. Jadi karena itu kan saya kan kuliahnya guru, jadi alasan saya kenapa ikut teater itu melatih mental saya juga sih buat makin pede di depan orang, karena nantinya saya kan akan berhadapan dengan murid yang banyak, terus wali-wali siswa yang banyak juga itu. Nah, selama saya berisik banget sih lu mas. Maaf ya. Nah, selama saya kuliah itu saya kerja. Pertama sih ngelesi. Kalau ngelesi kan face to face ya, jadi nggak terlalu banyak ngomong sama orang. Saya nyambi tuh jadi marketing IO yearsbook di salah satu perusahaan yang pusatnya di Jogja, tapi dia buka cabang lah di Semarang. Itu juga melatih mental saya buat ngomong di depan orang banyak. Yang pertama saya harus berhadapan dengan seorang guru ya, banyak kan itu deretan para guru. Saya harus menawarkan produk saya, kalau disetujui saya harus presentasikan produk saya di depan panitia anak SMA sih waktu itu. Jadi saya harus itu menambah harus menarik. Yang jelas kalau marketing itu lebih menarik. Kalau tadi mahasiswa itu kan nggak perlu menarik ya, mau cantik mau jelek ya udah biarin. Cuman kalau marketing itu pengelolaan bahasanya lebih diatur lagi. Kita lebih kayak bahasanya itu mengajak
persuasif. Nah, jangan kalau presentasi itu kan hanya menyampaikan, memaparkan materi, tapi kalau marketing itu lebih ke apa? menawarkan produk. Jadi aku harus lebih menarik orang itu gimana caranya biar percaya sama aku. Jadi itu kayak bertolak belakang sih sebenarnya. Terus akhirnya saya akhirnya dari situ makin bisa kan ngomong di depan orang. Jadi marketing itu kurang lebih saya hampir 2 tahun, tapi ya nggak terus gitu, setahun berhenti, setahun lagi kayak gitu. Itu akhirnya melatih saya makin pede ngomong di depan orang, pedenya udah dapet. Nah terus konteks ngomongnya itu saya lebih berlatih karena kalau mahasiswa kan paling ngomongin presentasi, makalah. Nah kalau marketing kan ngomongin produk, jadi saya semua produk saya itu apa, kelebihan, kekurangan, bahkan saya harus menyiapkan kalau nanti sekiranya ada pertanyaan mengenai produk saya atau apa, itu saya harus siapin. Nah itu jadi plan B. Jadi kayak misal kayak kamu tuh kalau mau ngomong di depan orang dalam konteks marketing, ya berarti kamu harus pintar, harus kuasai tuh produk kamu dari celah terburuk dan terbaiknya apa kayak gitu. Terus setelah nggak jadi marketing kan, terus akhirnya aku Kuliah. Iya kan masih kuliah. Setelah saya kuliah aku langsung ngajar, berhadapan lagi dong dengan orang banyak. Tapi ini kan konteksnya anak kecil dan mengajar, jadi ya ini beda lagi kalau Lebih marketing. santai. Bukannya lebih santai, malah lebih harus menyontohkan yang baik, karena kita tuh mendidik. Seburuk apapun kita, jangan tampakkan ke anak-anak didik kita itu kalau kita buruk. Walaupun kita pasti punya keburukan, tapi tetap ajarkan ke mereka itu hal-hal baik, karena mereka itu akan melihat apa yang kita ajarkan. Jadi kayak gitu. Jadi ya lebih pede lagi kan, pedenya dapat, terus konteksnya juga udah dapat mau ngapain kayak gitu. Terus apa yang aku katakan tuh harus bermutunya kayak gitu sih, kalau pengen bisa ngomong di depan orang banyak tuh kayak gitu. Nah dari 3 pengalaman tadi kan segmentasi orangnya beda-beda. Nah itu perasaannya yang dirasakan itu apa? Kayak perbedaannya. Beda ya, perasaannya biasa aja sih kalau aku, soalnya aku doyan ngomong mbak, aku doyan omong, jadi tapi nggak kakean omong, jadi doyan omong sama kakean omong ki beda. Ya perasaannya sih biasa aja, cuman ya kalau awal-awal tuh pasti aduh aku bisa nggak ya pasti itu deg-degan pasti. Tapi nanti kalau jadi gini, usahakan ngomong depan orang pertama itu lancar, nanti seterusnya kamu akan makin lebih pede. Tapi kalau kamu awal udah gagal, kamu nanti mau ngomong kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya pasti kamu akan netting dulu, aduh aku tadi udah gagal, mau ngomong lagi takut gagal kayak gitu. Nah cara menuju lancar itu gimana? Siapkan materi yang pertama, menguasai apa yang ingin kamu sampaikan tuh dikuasai dan jangan terlihat bodoh, yang jelas. Terus yang pertama jelas ya, kalau orang ngomong di depan itu yang akan terlihat pertama kali pasti adalah penampilan. Jadi usahakan penampilan yang paling baik, yang menarik, yang rapi. Meskipun nggak cantik, yang penting rapi. Meskipun nggak cantik, yang penting tuh disawang ki enak ngono loh mbak. Nah terus habis itu materinya, kamu mau menyampaikan apa, itu yang paling penting. Kuasai materimu. Kamu menyampaikan tentang, misal menyampaikan tentang kamu mau menyampaikan tentang masalah tentang demo atau apa, ya kamu harus kuasain kenapa kamu mau demo kayak gitu sih. Mungkin perbedaannya saat presentasi di teman mahasiswa, terus di klien sama yang anak-anak gitu. Kalau mahasiswa itu seriusnya setengah-setengah ya, namanya mahasiswa paling nyampein materi selesai udah, paling nanti sesi menegangkan kalau tanya jawab biasanya kayak gitu. Tapi ya cepil lah, gampang, mahasiswa pasti bisa. Nah kalau yang paling tegang tuh sebenarnya kalau di depan klien. Karena kenapa? Karena kita tuh marketing itu memegang suara sendok gitu loh. Jadi marketing itu kayak ibaratnya tentara, itu dia garda depan mbak. Kalau kita gagal, teman kita yang di belakang pasti gagal, nggak akan dapat job kerja ya kan. Nah maka yang paling berat di antara 3 tadi adalah marketing, terus mendidik juga berat sih. Tapi marketing ya, karena kalau aku nggak berhasil, karena aku pikirnya gini, kalau aku nggak berhasil teman-temanku nggak kerja. Jadi gimana caranya aku harus berhasil menawarkan produk aku, karena kalau di waktu itu tuh aku kalau
Jadi waktu itu cara kerja aku tuh kalau aku berhasil, yang kerja di belakang aku banyak kayak fotografer, desain grafis itu kerja semua. Tapi kalau aku gagal ya mereka nganggur. Makanya aku berusaha sebaik mungkin ketika presentasi produk itu aku harus benar-benar menguasai materi aku. Oh ini aku mau jual ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nanti yang aku tawarkan ini tuh benar-benar harus aku kuasai kayak gitu. Mendidik tuh juga berat sebenarnya, tapi kan itu udah bidang saya kan memang kuliahnya guru ya, jadi ngertilah celah-celah didik anak tuh seperti apa, jadi lebih bisa lebih memahami, lebih gampang sih ininya daripada kalau soalnya ya kayak gitu sih, intinya kayak gitu sih Mbak. Terus caranya misal nih kan kayak kalau presentasi gitu teman sekelas kan biasanya menyepelekan ya. Nah itu caranya biar perhatian itu tuju kepada kita itu gimana? Ya sampaikan materi semenarik mungkin. Jadi kalau kan ada nih kadang mahasiswa kalau nyampein materi tinggal baca naskah udah selesai, nggak akan tertarik. Semua orang kalau digitukan pasti nggak akan tertarik. Bahkan kalau kamu jadi narasumber pun kalau kamu seperti itu monoton, nggak akan menarik. Ya gimana caranya kamu menyampaikan materi itu kalau bisa dengan baca. Kalau dulu ya pengalaman saya kalau menyampaikan materi itu jarang membaca, paling yang membaca kalau konteks-konteks yang susah kayak gitu. Saya kuasai, sampaikan menggunakan bahasamu sendiri yang lebih gampang dimengerti oleh teman-teman kalian. Yang lebih friendly. Ya, kayak gitu, yang lebih kayak oh iya toh gitu. Jadi teman itu nangkepnya itu nggak bahasa, kalau bahasa makalah kan kadang baku kayak gitu. Bahasa teman gitu loh. Jadi enak gini. Oh ini ya pengertian ini tuh seperti ini kayak gitu. Biar lebih deket gitu ya. Biar temanmu tuh juga nggak boring, ngalah kayak gini toh. Kayak gitu, jadi lebih asik gitu loh. Yang ngemas itu ngomong di depan orang tuh susah karena kita harus mengemas. Gimana caranya kita tuh harus ngemas semenarik mungkin biar orang yang dengerin kita itu nggak jenuh kayak gitu loh. Kadang kan kita juga jenuh dengerin orang ngomong kan. Nah benar. pasti kan kita bisa ngerasain kan, males kayak gitu lah. Berarti kita tahu kan caranya gimana biar gak males tuh. Kamu harus tahu caranya seperti ini kalau ngomong gini. Yang jelas tuh asik sih, kayak aku jadi marketing itu harus asik, apalagi yang dengerin anak SMA tapi nggak ya. so asik Ya, asik tapi nggak so asik, jangan garing yang jelas. Terus tuh kalau aku jadi marketing awal itu ya, itu tuh aku harus bener-bener ngikuti tren saat itu apa. Anak SMA secara aku berhubung langsung dengan anak SMA, jadi aku harus tahu cara mempersuasinya berarti gitu ya. Saat ini tuh lagi trennya ini, nanti aku pasti jadi pertama nih fokus materi, terus nanti tak jedain sama guyon-guyon kesana kayak gitu. Terus nanti di sela-sela sebelum aku presentasi biasanya aku deketin mereka kayak kenalan, halo kayak gitu, sapa-sapaan ya, soalnya masih ketawa ya biar lebih deket gitu. Terus usahakan kalau kita itu melakukan mau ngomong di depan, usahakan ada tanya jawab, jadi biar nggak kaku juga. Jadi apa kira-kira tuh mereka mudah nggak sih apa yang kita sampaikan kayak gitu. Nah waktu mempromosiin itu tuh ada ngelobi sedikit panitia. Oh ya jelas pasti kalau itu. Nah itu cara mempersuasi mereka biar yakin itu gimana? Ya yang pasti jangan kasih kebohongan sih Mbak. Jadi kadang kalau kan karena marketing ya Kan kadang persuasi kan dilebih-lebihkan gitu. Kalau saya sih nggak melebih-lebihkan, tapi saya berusaha belajar dengan menyampaikan sesuai fakta, karena itu yang diajarkan perusahaan yang waktu itu. Jadi kayak nggak lebih ini loh kalau dipunya aku tuh lebih kayak gini enggak, kita bicara fakta aja lah. Kayak misal kita yang jelas harus tahu kelemahan mereka apa. Oh mereka tuh seperti ini. Nah nanti kita sampaikan kelebihan kita apa. Nah catatan lagi ya, usahakan jangan menjatuhkan satu sama lain. Tunjukkan aja kelebihan kita itu apa, kita punya apa, tapi jangan menjatuhkan mereka. Soalnya itu kayak mematahkan rezeki mereka juga. Soalnya nanti yang bicara juga akan waktu yang akan ngerti. Misal waktu aku presentasi nih, aku maparin hasilku kayak gini. Mereka butuh bukti, bener gak sih punya aku bagus? Akhirnya kita tender apa nih, kita mau tender, bahasanya tender tuh kayak saingan gitu loh Mbak, saingan antara perbandingan antara IO 1 dengan yang lain. Oke kita tender apa, misalnya tender foto, kita bisa lihat akhirnya kita jadwalkan lagi di hari berikutnya. Oke kita tender foto nih, fotografernya si lain sama fotografernya dari kita saingan tuh foto di situ. Lah mereka kan nanti bisa lihat yang benar-benar bagus dari mana. Jadi kita lebih membuktikan tapi nggak lebih-lebihkan ya. Kita bicara fakta karena memang
sudah terkenal tuh, jadi nggak repot. Nah, kalau di bidang pendidikan sendiri nih, caranya berkomunikasi sama muridnya itu biar nyambung gitu. Gitu. Jadi kalau saya kan kebetulan ngajar anak kecil, anak kelas 1. Bayangin anak kelas 1 kadang masih ngompol, kadang masih buan, nah kayak mbok-mbokan lah bosone. Ya, yang jelas saya harus menjadi Harus seperti selalu ceria. Ya, segala apapun saya kalau di depan mereka itu nggak akan bisa galau. Yang jelas itu. Kalau bayangin wes ngajar anak kecil, kamu di rumah punya masalah, depan mereka anak-anak, jadi kita, ya mereka pasti melongo lah, ngapain gurumu kayak gitu. Yang jelas kalau ngajar anak-anak itu usahakan kita seperti mereka. Kita harus jadi anak kecil yang ceria. Jadi kita kalau bisa tuh kita lebih ceria dari mereka. Kayak misal ya memang misal kayak nih materi nih ada nyanyinya, ya kita harus nyanyi. Nyanyi bahwa itu suaranya bagus atau jelek urusan terakhir, yang penting kita tuh harus nyanyi. Karena ngajar anak kecil itu bahasanya tuh kita harus real, kita harus menunjukkan sesuatu tuh yang sesuai faktanya gitu loh, nggak bisa kita tuh jadi kayak misal nih kita ada materi anak-anak ini lagu judulnya naik-naik ke puncak gunung, ya kita harus menyontohkan saat itu juga. Nggak harus naik puncak gunung ya nggak boleh kita naik-naik ke puncak gunung nanti di rumah nyanyi nggak sama orang tuanya, itu nggak banget, nggak kayak gak asik gitu loh kalau buat mereka. Soalnya kalau jadi guru SD itu yang jelas yang pertama harus asik, sering nyanyi ya, apalagi guru kelas 1. Untung aku jadi guru TK ramu nyanyi joget maju mundur kan gendang. Terus mau tanya, selain dari marketing terus mendidik itu pernah jadi MC nggak? Pernah. Ya kalau teateran itu kan kadang saya jobnya juga MC. Kalau nggak MC ya di balik layar, kalau nggak di balik layar ya pemain. Nah itu mungkin bisa diceritain pengalaman pertama kali jadi MC itu latihannya gimana? Saya pernah MC 2 kali, MC formal dan non formal. Kalau MC formal itu di acara sekolah, kalau MC non formal itu di acara teater. Konteksnya udah beda ya antara formal dan non formal. MC formal ya, formal itu kan biasanya kayak acara-acara resmi, kayak acara yang pengajian atau apa. Nggak mungkin kan saya ke acara pengajian, ya bapak-bapak tepuk tangan, kan nggak mungkin. Nah beda. Jadi kalau formal itu lebih tersusun rapi aja. Kalimat yang tergantung audiens. Ya tergantung, nggak audiensnya mbak, tergantung konteks acaranya. Nah, kalau acaranya formal ya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang formal, seperti misalnya kata-katanya tuh lebih tersusun rapi kayak gitu. Maaf ya, jungkok WA saya. Jadi kalau non formal otomatis kalimatnya itu lebih asik, kayak terserah, lebih ke friendly tadi loh, kayak terserah kamu kamu mau pakai bahasa apapun mah santai kayak gitu. Yang penting pokoknya ya teman-teman, kalau kamu pengen pede ngomong di depan orang, yang pertama itu kamu harus percaya diri. Makin percaya diri kalau kamu cantik, itu yang pasti. Terus kalimat yang kamu sampaikan itu yang jelas harus bermutu, jangan yang sampai membuat kamu tuh jadi bodoh di depan orang banyak, karena ngomong di depan orang itu juga nggak gampang, susah sih, kira gampang kok kemudian nek bakulan gampang ngomong depan orang loh. Kalau kita nggak pede gimana mau nawarin? Bakulan kan mempersuasi, tinggal luber kalau tawar mangen umet ya. Kalau cara menghadapi kegugupan waktu pertama kali, tarik nafas, buang, sudah selesai. Kalau saya itu soalnya saya terbiasa latihan dasar. Dulu saya selama kuliah itu terbiasa latihan dasar teater, itu kayak lebih ke masain mental. Jadi kayak saya itu kalau selama kuliah saya pernah di depan waktu mau masuk teater itu saya berprofesi sebagai tukang parkir kampus. Tapi saya mahasiswa. Nah itu melatih mental saya. Mental biar pede di depan orang. Itu pertama kali saya melatih mental. Berarti tukang parkir ini kebedean ya? Enggak, saya kan
profesi aslinya kan bukan tukang parkir, Berarti terus diuji sama keberaniannya lewat teman-teman. situ melatihnya. Jadi kayak Terlatihnya. kamu biasa aja membuat gini loh, kamu itu biasakan mempermalukan diri kamu di depan orang banyak. Nanti kamu akan pede, yang itu. Kayak Percaya diri aja. Nah, kayak stand up lebih suka ditertawakan. Alis itu nggak diguyur. Jadi pokoknya Yang PD-nya terlatih. yang pertama dilatih kalau mau ngomong di depan orang itu harus pede, baru kita harus yang jelas pinter aja sih. Bayangin kalau kamu ngomong di depan orang terus kamu terlihat blow on. Pinter cari iku ya. Apa jenenge? Bukan cari muka loh. Cari improvisasi. Nah, ngimprov. Jadi kalau harus pintar ngimprov juga, ngomong depan orang salah kalau kamu nggak pintar ngimprov lah. Kamu akan down seketika itu juga. Harus pintar ngimprov, pintar membuat kalau misal. Nah, itu pernah saya lakukan saat saya menjadi MC teater. Ketika saya MC kok garing, akhirnya teman saya gunakan untuk memancing orang-orang untuk tertawa. Nah tadi yang tentang improv itu, kalau bisa tak. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau misal kita tiba-tiba blank di depan orang banyak, itu cara menghadapinya gimana? Ya udah nggak usah MC. Kalau harus MC, Berarti orang yang milih kamu itu salah. kok bisa? Kan udah dikasih tanggung jawab. Iya memang begitu mbak. Enggak. Jadi kalau misal ngeblank ya, iya ya. Soalnya aku nggak tahu ngeblank ya mbak. Aku pede soalnya itu, tapi kalau mungkin pernah pengalaman sekali presentasi oleh ngeblank. Pernah nggak ya? Nggak pernah sih. Nggak pernah aku ngeblank. Saya kan juga ikut pelatihan. Maksudnya ngeblank yang sampai aku sampai gugup terus keringetan gitu saya nggak pernah. Kayak tiba-tiba materi hilang tapi masih tetap improvisasi gitu loh. Nggak ya pernah. Nggak, saya tak berpikir ya. Setahu saya nggak pernah. Soalnya tuh saya tipe kalau orang, saya pernah MC. Oh iya, saya pernah pelatihan di hotel dan saya itu bener-bener nggak pernah kan MC yang apa ya, itu acara yang namanya pelatihan kan pasti orang-orang penting ya. Itu bener-bener, bahkan kalau yang formal tadi yang saya ceritakan itu kan saya acara halal bihalal. Jadi acaranya kan paling kan nggak apa ya, paling orang-orang sendiri. Jadi kan, dan itu saya collab sih, kayak collaboration dengan teman saya. Jadi MC-nya berdua. Jadi lebih halus, lebih santai lah. Nah waktu itu saya di acara pelatihan di hotel. Saya lama sekali nggak pernah MC, nggak pernah megang mic. Terus dan saya tuh sebenarnya nggak pede kalau megang mic. Terus saya disuruh MC. Itu saya latihan karena jauh-jauh hari kebetulan saya disuruh MC kan. Terus yang saya latih itu bukan nanti kalimat apa yang akan saya ucapkan, tapi doa apa yang akan nanti saya keluarkan. Jadi kayak pembukaan harus baca apa, terus ngawalin doanya gimana, itu yang saya latih. Terus nanti kalau kalau mau penutup itu kan, kalau MC kan pasti kan kayak doa wabillahi taufik wal hidayah kayak itu saya nggak hafalin. Saya malah nggak ngafalin kayak saya nanti mau ngomong apa kayak gitu, enggak. Soalnya kenapa ya, bukannya sombong ya, saya tuh doyan omong kan, tadi saya udah bilang saya doyan omong. Jadi tuh karena terbiasa ngomong di depan orang dan sering melihat orang ngomong, kayak misal kalau saya pelatihan itu kan saya pasti melihat orang-orang yang jabatannya di atas saya itu ngomong. Nah saya belajarnya dari situ, akhirnya saya jadi tahu, oh kalau ngomong depan orang tuh konteks kalimatnya harus begini, penyampaiannya harus begini, kayak cara ngomongnya, intonasinya kayak itu tuh harus begini. Jadi biar orang itu paham, biar yang apa yang kita bicarakan itu juga lebih bermutu dan berbobot gitu. Berarti emang berbakat ya mungkin itu mungkin kelebihan saya ngomong di depan orang dan ngomongin orang. Anjir gitu. Yang dilatih kan membaca doanya. Nah itu latihannya tuh caranya tuh kayak gimana? Misal kayak di depan cermin apa temen terus tapi nggak latihan sendiri.
latihan sendiri, bikin tulisan sendiri, dibaca sendiri, terus dipikirin sendiri, udah seperti itu. Berarti cuman sambil duduk. Kayak gitu. Tapi kalau misal bener-bener itu kan saya kan bener-bener nggak pernah ya. Terus saya waktu itu habis latihan sendiri, terus saya minta pendapat ke teman sih waktu itu. Terus oke, udah sip gitu. Terus baru saya makin pede sih yang jelas. Ini tutup ruang kamarku. Cara melatih kepedean. Cara melatih kepedean itu gimana? Caranya mbaknya, kakaknya melatih kepedean. Bersikap bodoh di depan orang. Parkir. Itu yang parkir. Itu yang saya lakukan. Oh my god, terus aku Itu yang saya lakukan. Jadi kalau di teater itu ada apa ya, ada waktu buat latihan buat melatih mental. Kayak misal baca puisi di depan orang banyak. Itu saya pernah. Saya baca puisi jadi waktu itu jam break kuliah. Bayangin jam break kuliah kan pasti mahasiswa banyak banget kan itu kan. Terus waktu itu saya sama teman-teman tuh kebetulan ada acara teater, kalau nggak salah tuh namanya apa ya, kayak baca puisi tapi tuh nyambung gitu loh. Nah itu saya ikut terus teman-teman pada break makan di taman, ngapain, saya baca puisi, tiba-tiba naik di atas bangku di taman kampus itu, saya baca puisi di situ. Itu ya kan harus pede kan. Percaya diri itu munculnya dari diri kita sendiri. Kalau diri kita udah punya mental percaya diri, terus nanti makin dilatih kita akan makin percaya diri. Jadi percaya diri itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita udah orangnya itu udah percaya diri ya, nggak yang sangat yang kan kadang kalau orang yang nggak percaya diri itu biasanya kalau orang yang tertutup kan. Saya kan orangnya terbuka. Dan saya percaya diri, saya tuh sudah punya bawaan kalau saya tuh orangnya percaya diri kan. Terus habis itu saya melawan diri saya harus bisa lebih percaya diri. Akhirnya saya ikut teater. Nah di waktu ikut teater itu yang dilatih itu apa? Yang pertama memperlihatkan sesuatu di depan orang banyak. Yang pertama itu kayak misal nih, aku latihan teater kan teriak-teriak tuh. Nah itu aku lakuin di depan orang banyak, di depan teman-teman aku kampus, ada dosen. Nah, itu aku latihan di situ. Terus kayak baca puisi tadi, terus jadi tukang parkir itu benar-benar pertama kali saya latihan jadi orang yang percaya diri, yaitu jadi tukang parkir gitu sih. Nah kalau dari kakaknya sendiri kan percaya dirinya kan udah emang sifat ya. Nah, sifat sih apa ya? Karakter. Ada karakter ya. Terus kalau misal orang yang nggak percaya diri, itu tipsnya gimana biar bisa percaya diri? Yakin kalau kamu itu bisa. Kalau kamu udah yakin kalau kamu bisa tuh nanti pasti kamu bisa kok percaya diri. Kan biasanya tuh ya orang yang nggak percaya diri itu udah mengejudge dirinya sendiri kalau aku tuh nggak bisa, makanya dia nggak pede. Yang pertama sih jangan takut kalau salah, yang pasti itu makanya dicoba, jangan takut mencoba. Kalau dulu saya gitu, kalau saya punya prinsip jangan takut mencoba. Coba terus, gagal coba lagi. Pernah gagal nggak sih kak? Ya pernah. Yang penting jangan takut buat mencoba lagi. Entah itu gagalnya apa, pasti saya pernah gagal, cuma saya nggak takut buat mencoba. Contoh lah sepele, kayak misal saya dikasih pertanyaan, terus otomatis kan saya akan menjawab jawaban saya salah, itu kan termasuk bagian dari gagal. Ya jangan takut, kita coba lagi untuk menjawab. Itu nanti lama kelamaan kamu akan jadi percaya diri kalau oh ya aku ternyata bisa ya, kayak gitu. Jangan insecure. Jangan insecure kayak gitulah. Yakin nanti kalau kamu tuh bisa. Itu modal awal. Kalau udah yakin bisa, udah pede, pengen jadi makin pede, ya biasakan ngomong di depan orang. Dilatih terus ya. Kayak misal nih kamu ikut rapat, pasti kalau kalian rapat kamu adalah kaum pupuk bawang. Ngerti gak sih pupuk bawang? Ya datang, dengerin, diem, kayak gitu kan. Nah itu buang jauh-jauh deh. Lewat situ bisa ya. Lewat situ bisa, kayak misal ikut andil lah apapun itu, kayak misal walaupun sepele,
Kak aku mau ke kamar mandi kayak gitu nggak masalah, yang penting itu kamu udah ngomong di depan orang banyak. Berawal latih aja dari kayak gitu, atau enggak nanti Kak aku mau berpendapat kayak gitu. Itu kan dari komunitas kecil dulu, baru nanti melebar dari teman sekitar. Kayak misal kamu temenan sama temanmu yang banyak banget, terus kamu nggak berani ngomong sama temenmu, nah itu kan juga juga malah membuat kamu makin nggak percaya diri gitu. Biasanya orang yang nggak percaya diri itu kalau pakai apa-apa itu nggak pede sih, biasanya kayak gitu, kayak takut. Kalau biasanya orang yang nggak percaya diri itu kalau dilihatin orang tuh langsung mendelok, udah aku dideloi. Kalau saya mah bodo amat, deloi nyong. Terus pernah nggak sih kakaknya itu waktu marketing gitu, terus pertamanya ditolak nih, terus diyakinin lagi, akhirnya diterima, itu pernah nggak? Pernah. Nah mungkin bisa diceritain Ceritain apanya? pengalamannya ditolak. Pengalaman Biasanya ditolak terus caranya mempersuasi itu biar bisa nerima. biasanya tuh kalau aku ditolaknya waktu marketingan ya, bukan sama asmara. Ditolaknya itu karena dia belum tahu apa sih produk yang saya bawa kayak gitu. Kayak belum paham. Belum paham. Gimana sih Mbak cara, terus gimana toh tadi kan nanya gimana cara meyakinkannya. Ya udah kenalin aja. Bawakan sampelnya. Ini loh, kita tuh produknya seperti ini. Jadi kita bawanya fakta itu loh. Kita ini loh kayak gini. Kita tuh nggak melebih-lebihkan. Ini yang apa yang aku katakan itu bahwa semuanya tuh benar. Ini lebih. Jadi kalau pertama kita ditolak karena dia belum tahu, ya udah kita langsung bawain ya produknya kita. Kalau ditolak karena omongkan, kadang tuh aku pernah marketingan, enggak Mbak, lah kenapa, katanya tuh punyanya Mbak tuh kayak gini-gini, jadi kayak ada omongan negatif tentang produkku gitu ya, aku meluruskan di situ. Dan ketika aku meluruskan ya aku tidak akan menjatuhkan nggak akan menjatuhkan yang sudah menjatuhkan saya itu tadi, kayak gitu sih prinsipnya. Kayak gitu kalau marketingan tuh jangan saling menjatuhkan aja sih, kita bicara fakta aja Buat perbandingan kok. Jadi nanti tuh yang perbandingan kan juga menjatuhkan. Ya tapi kan tidak dengan langsung dari mulut kita Mbak, nanti dia yang akan berpikir sendiri, meringankan dosa saya gitu loh. Pertanyaan selanjutnya, pernah merasa gagal gak waktu MC kayak atau berbicara depan orang banyak kayak wah. Iya. Kalau gagal, merasa gagal Mbak ngomong ono kira usah merasa gagal toh. Nah, terus Ya paling tuh salah jawab gitu. Misal nih ya ditanya orang terus jawabannya salah, paling kayak gitu toh, nggak sampai nge-MC gagal. Kalau nge-MC gagal tuh malu-maluin banget loh, tak kasih tahu. Jadi kalau bisa nge-MC tuh jangan sampai gagal kayak gitu. Jadi kalau gagal apa sih, misal ya merasa gagal kayak merasa kurang piye ngono, kok ini ya nggak sesuai ekspektasi lah. saya pengennya kayak gini terus tiba-tiba saya lakuin kayak gitu. Pernah sih. Nah itu faktornya apa? Biasanya waktu itu saya gagal karena teman collaboration saya salah, terus saya jadi ikut salah dong gitu. Gara-gara partner. Berarti partner mempengaruhi ya? Mempengaruhi kalau kita nggak, kan itu kan aku MC-nya dadakan Mbak waktu itu. Jadi ya akhirnya kalau kayak kurang komunikasi kayak gitu. Chemistry. Tapi kalau ngomong selama saya marketing sih gagal yo belum pernah sih, karena kalau marketing itu saya jauh-jauh hari udah dikasih materi. Ini Kak, materi yang kamu presentasikan besok kayak gini, jadi saya ya udah lihat-lihat kan sekilas. Dan karena kan lagian kalau yang namanya marketing tuh ya kita nggak langsung jadi marketing, kamu marketing ya di sini terus kita dilepas suruh ngomong awal-awal enggak. Pasti kita ngelihat dulu teman kita kayak gimana. Oh teman kita kayak gini toh, cara marketingnya kayak gini. Terus kita juga pasti dilatih dulu selama jadi marketing, dilatih dulu berapa hari, istilahnya didiklat lah. Terus baru nanti kita kalau udah terbiasa lihat temen, nanti kita baru boleh terjun kayak gitu. Jadi saya bisa karena melihat dulu, melihat teman, oh kayak gitu ya, oh caranya begitu. Nah akhirnya jadilah. Jadi yang pertama memang yang kalau ngomong depan orang itu yang paling penting itu apa ya, PD-nya itu. PD, dan kamu harus tahu konteks yang kamu omongin itu apa. Terus gimana biar makin PD, sering-sering lihat teman-teman aja kalau misal dia lagi ngomong tuh gimana tuh caranya, oh kayak gitu tuh, gimana ekspresi mukanya, kayak gimana, janganlah ngomong depan orang tuh kaku, halo sahabat misalnya gitu. Kalau udah gitu boleh sih.
Jadi boleh sih. Terus tadi ngomongin pernah dilatih di diklat. Hmm. Nah, bisa sharing nggak pengalamannya, latihannya itu gimana? Mereka cara ngelatihnya itu gimana? Ya ngasih tahu cara ngomong depan orang tuh kayak gini loh, kayak gitu. Kamu tuh gunakan bahasa kayak gini. Dipraktekin gitu? Praktek, saya tuh praktek bikin konsep juga, terus bikin konsep sendiri, dipresentasikan sendiri, itu yang dipraktekin sih. Jadi saya praktekin, jadi ini loh, ya kayak gitu, memikat. Kalau marketing itu kan memikat kan, menjual dan mengikat. Jadi ya itu yang dilatih, ya pasti dilatih dulu, diajarin yang latih itu tadi ngajarin dulu di depan, nanti terus kita diajarin, kalau kurang ya ditambahin, kalau misalnya bagus ya dikasih jempol, paling kayak gitu sih mbak. Kesulitan yang pernah dialami waktu ngomong di depan orang banyak itu, atau waktu marketing, waktu mempersuasi orang, kesulitannya apa? Kesulitannya Yang pernah dialami? kadang bingung sih mau ngomong apa kalau udah kehabisan kata-kata, terus nanti aku improve aja kayak gitu. Berarti kalau udah kehabisan kayak stuck gitu, improve ya? Improve. Tapi improve-nya harus nyambung dong? Ya iyalah, masuk ya kamu marketingin katalog tiba-tiba kamu nawarin pete ya kan, enggak banget kok. Terus itu pernah nggak kayak di apa ya, Jadi disekap sama sama orang, orang waktu marketing? alhamdulillah belum Belum pernah. pernah. Jangan sampai lah, makanya itu kita tuh harus pintar. Jadi kalau nggak mau disekak orang banyak, nih, kita harus pintar ngomong di depan orang tuh. Kalau orangnya nggak pintar yo nanti kita disalahin orang banyak. Harus pintar kayak gitu, jangan Ntar mengambil hati. kayak gue banget. Terus jangan belibet kalau ngomong tuh, jangan kayak kebanyakan audiensnya pulang mbak. Jadi kalau ngomong tuh makanya gimana sih mbak biar nggak sering-sering ngomong di depan orang. Kalau nggak ada orang ngomong sendiri lah. Kalau YouTubers itu pasti marketingnya bagus. Bukan marketing sih, komunikasinya pasti bagus. Jadi model seorang marketing, seorang itu tuh komunikasinya harus bagus sih. Kayak ngomong sama orang tuh, kalau orangnya kira-kira jabatannya ini tuh kita gunakan bahasa yang apa. Kalau ini kayak kalau nyebut kamu, anda kayak gitu loh, anda, atau naik kue aku beliau kayak gitulah. Harus tahu plot-plotnya. Pokoknya itu kudu pintar. Dia caranya pintar sinau yang sekolah, liatin orang banyak. Kalau presiden tuh lagi pidato, liatin. Presiden lagi mengutarakan pendapat tuh, liatin. Atau Pak RT ngutarain pendapat, liatin. Atau pacarmu lagi ngomel-ngomel, liatin. Nggak punya pacar. Enggak, biar aku sih mbak. Mungkin itu bisa sharing enaknya berbicara depan orang banyak. Enaknya ya dikenal banyak orang. Manfaatnya lah buat sampai sekarang. Manfaatnya yang pertama, orang itu udah gini. Jadi tuh saya memang dulu tuh orangnya tuh sebenarnya saya orangnya tuh pendiam. Pendiam. Maksudnya pendiam itu ngomong. Pendiam itu waktu SD, SMP, SMA maksudnya. Pendiamnya tuh kayak nggak berani kalau di kelas nanti temennya maju, terus aku nggak maju rak waninan kan. Terus naik kelas maju apa rak waninan. Terus saya orangnya kayak gitu. Terus saya membulatkan diri selama kuliah saya harus lebih percaya diri dari ini. Terus akhirnya kan bisa. Terus mau pertanyaan dulu mbak. Itu manfaatnya dari kamu. Manfaatnya tuh yang jelas tuh sangat banyak. Yang pertama, saya dikenal banyak orang. Dikenal karena pandai bicara. Terus apa ya? Jadi apa yang kamu katakan itu akan mencerminkan diri kamu. Kamu pintar apa enggak gitu loh. Apa yang kamu utarakan, ada orang yang banyak bicara di depan orang tapi ngonek-ngonek ke koncone, itu pasti dia akan terkenal, wah kai senangnya. Berarti attitude juga ya akan menentukan attitude kamu juga. Lampu mati guys. Jadi bicara di depan orang tuh juga menentukan etika kamu tuh seperti apa. Ketika yang kamu bicarakan itu hal-hal yang baik, hal-hal yang bermutu, maka orang akan mengenal kamu itu, oh mbaknya itu pasti cerdas kayak gitu, masnya itu pasti cerdas kayak gitu. Jadi ya manfaatnya banyak selama saya jadi sering misal membangun citra ya, membangun citra, bukan citra
kirain body ya. Tit. Oh ya, jadi membangun itu juga seperti kata mbaknya, membangun citra. Terus yang jelas makin dikenal banyak orang. Contohnya nih, saya kan guru. Kalau guru kan biasanya yang kenal ya sesama guru kan. Nah, saya itu ikut pelatihan pelatihannya itu sifatnya continuous gitu loh mbak. Jadi aku ikut pelatihan selama 3 tahun. Jadi kayak dikontrak 3 tahun. Terus selama ikutnya itu tuh saya itu nggak pasif orangnya. Jadi kalau bisa ada narasumber nanya, saya menjawab kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya menjawab dengan cara saya bicara, saya menjawab dengan sifat saya, dengan cara saya lah intinya. Akhirnya dari saya menjawab itu orang yang ada di situ semua tuh jadi kenal saya. Oh itu tuh yang namanya Eka tuh dari mana? Oh dari sekolahan ini. Jadi tuh manfaatnya banyak. Kalau kita bicaranya bagus, kita bicaranya positif, hal positif pasti akan kembali ke kita. Nah, hal yang ada di belakang kita itu akan ikut-ikutan. Contohnya nih, dulu ada orang yang nggak kenal sekolahku itu mana, aku ngajar di mana, karena aku ikut pelatihan itu, akunya sering ngomong di acara pelatihan itu. Jadi kalau kita manfaatnya ya mbak, banyak hal positif yang akan lari ke kita, termasuk dikenal orang, dikenal baik kayak gitu kan. Oh mbaknya omongannya bagus, pasti orangnya cerdas kayak gitu. Dari mana tau? Oh dari sekolahan ini. Nah sekolahnya ikut positif. Oh ternyata sekolah ini punya seorang guru yang omongannya bagus kayak gitu sih. Jadi ya usahakan itu kalau pengen ngomong depan orang, ngomong yang baik-baik aja, nggak usah jelas. Jangan dan gunakan attitude yang baik sih kalau selama ngomong gitu, biar hal positifnya balik lagi ke kita. Di lingkungan kerja saya kalau orang PD itu banyak dikenal orang, terus banyak channel yang pasti itu, terus banyak rekan-rekannya tuh makin banyak. Terus apa lagi sih ya gitu. Kalau orang yang PD itu biasanya orangnya supel, jadi banyak orang yang gampang deket lah sama kita itu. Kalau di lingkungan biasa ya biasa aja. Tapi untungnya sih saya bersyukur saya punya modal. Jadi saya punya modal udah PD gitu loh. Jadi ya itu berhubungan sih untungnya tuh saya ikut teater. Itu yang keuntungan pertama, saya ikut teater, saya punya PD, saya punya mental ngomong di depan orang banyak. Yang kedua, saya marketingan, tambah mental saya jadi, tambah komunikasi saya jadi kan, karena harus ngomongnya seperti ini. Ketiga, saya jadi guru, makin kan mental saya udah jadi, terus saya harus bicara dengan anak kecil juga, jadi komunikasi saya juga makin nambah kan ilmunya. Terus walaupun nggak sepintar mbaknya, mungkin kan mbaknya orang komunikasi. Amin. Terus saya ditambah lagi saya sering ikut pelatihan kayak gitu, jadi ngeliatin orang-orang, wah orang-orang pintar tuh kalau ngomong kayak gitu ya. Nah akhirnya saya meniru dari mereka gitu mbak. Terus bisa diberikan tips untuk teman-teman semua yang ingin belajar. Tips apa ya? Tips biar apa? Biar pede. Biar pede atau biar bisa ngomong dan biar bisa pede. Kalau pede itu kan udah bawaan. Kalau orangnya udah yakin pede ya akan pede. Tapi kalau gimana caranya pede ya itu kembali lagi ke diri sih. Ya, yang pertama yang jelas itu, karena orang yang nggak pernah ngomong di depan orang, tiba-tiba ngomong di depan orang, pasti nanti salting dulu mbak. Tapi nanti kalau udah terbiasa satu kali ngomong, dicobalah. Kalau orang nggak pede itu berarti biasanya kan dia takut kan ngomong di depan orang. Dicoba dulu kalau kamu tuh bisa. Pertama gitu, coba dulu kalau kamu bisa. Kalau udah bisa, gimana latihnya biar lebih pede? Biasakan ngomong di depan orang banyak, walaupun hanya satu kalimat, walaupun hanya berpendapat yang nggak mutu, itu nggak masalah. Yang penting dicoba. Coba ikut andil dalam suatu organisasi, jangan cuma datang pulang kayak gitu. Jangan takut salah yang pertama. Misal kayak yang jelas itu kayak misal nih kamu mau ngomong, aduh aku takut salah, nggak usah deh. Akhirnya kan kayak gitu ada. Ya itu nggak apa-apa, ngomongin aja. Kalau itu masih masa kamu mau transisi dari nggak pede ke pede, nggak apa-apa, dicoba aja. Terus kalau kamu sudah jadi orang yang pede, gimana cara ngomong di depan orang banyak? Usahakan kalau ngomong itu sesuai dengan konteks apa yang ingin kamu sampaikan kayak gitu. Jangan ngomong tuh ngalur ngidul kayak gitu, itu malah
nanti membuat orang itu menilai kamu itu apa sih kayak gitu, kayak kok nggak sesuai konteks kayak gitu. Soalnya saya juga pernah pengalaman teman saya seperti itu, nggak sesuai konteks akhirnya diomongin, karena nanti di belakangnya kamu akan diomongin orang. Jadi misalkan ngomong itu seperlunya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang untuk didengar. Jangan kemana-mana. Kalau orang cuma pengen denger nama kamu siapa, yaudah kenalin nama kamu siapa. Kalau orang pengen denger materimu tentang apa, yaudah sampaikan materimu aja kayak gitu. Jadi usahakan jangan ngalor ngidul, itu tadi sih. Itu tipsnya. Jangan terus gunakan bahasa yang sesuai dengan apa yang kalian hadapi. Ketika kamu menghadapi orang yang rata-rata orang yang hebat-hebat, ya gunakan bahasa yang agak berkelas sedikit lah, jangan gunakan bahasa anak-anak. Kan kayak misal saya tadi ngadepin anak-anak, ya gunakan bahasa sesuai mereka. Anak-anak tak kasih bahasa dewasa nggak bakal mudeng juga kan. Jadi kasih bahasa sarjana, nggak akan mudeng. Anak-anak dikasih bahasa Inggris juga nggak akan mudeng kan. Sesuaikan dengan audiensnya. Ketika audiensnya kok formal, ya kita gunakan bahasa yang santun. Ketika audiensnya kok misal konteksnya kok acara kayak anak muda ya kita gunakan bahasa anak muda, gitu. Kalau anak kecil ya gunakan bahasa anak kecil kayak gitu sih Mbak. Apalagi udah sih mungkin itu aja. Thanks. Sama. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kelebihannya itu milik Allah, kalau ada kekurangan itu milik saya. Oke banget. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mbak Feli ya. Iya. Nah itu tadi ya sharing kita sama Mbak Eka. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Bisa dipelajari, bisa Amin, ditarik kesimpulan. Kalau kalian pengen pede berbicara depan orang banyak, itu harus sering-sering berlatih, sering-sering dicoba, jangan takut gagal. Terus apa lagi? Jadi orang pintar. Jadi orang pintar, harus pintar gitu. Pokoknya yang penting Jangan sering-sering insecure. dicoba, sering-sering dilatih, pede yang paling utama, terus harus menguasai materi. Oke, terima kasih udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Amin. Mohon maaf untuk salah-salah kata kita yang tidak berkenan. Segitu aja, aku Ida Feliana pamit sama Eka. Kita pamit dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.